Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pesta Santo Thomas yang kita rayakan pada hari ini, kita akan bergumul tentang tema berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yesus tahu bahwa banyak orang tidak melihat Yesus secara langsung seperti kita saat-saat ini. Kita tidak hidup bersama Yesus, tetapi kita tetap percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa Ia adalah Putra Allah dan Ia telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Bedanya dengan Thomas yang adalah muridnya sendiri, ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, Ia tidak ada di situ. Ketika Ia kembali ke rumah itu, murid-murid yang melihat penampakan Tuhan menceritakan kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan, dan Tuhan sungguh sudah bangkit." Tapi Thomas tidak percaya. Thomas katakan, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas pakunya atau ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, Thomas ada di situ dan Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Yesus menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saat itu, Ia memperlihatkan tangannya dan lambungnya kepada Thomas. Dan Thomas akhirnya percaya. Thomas katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ia melihat, baru dia percaya akan kebangkitan Tuhan. Semoga kita yang hidup zaman ini
yang tidak melihat Yesus secara langsung tetap percaya karena iman kita yang sungguh-sungguh dalam kepadanya. Kita percaya bahwa Yesus yang adalah Putra Allah telah bangkit dari alam maut. Ia telah naik ke surga untuk menebus dosa-dosa kita. Maka mari kita tetap percaya kepadanya. Kita tetap beriman kepadanya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang sudah datang ke dunia menebus dosa-dosa kita semua. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hamba berdoa bagi umat-Mu yang hidup pada zaman ini, yang tidak langsung hidup bersama Yesus atau tidak langsung melihat kebangkitan Tuhan Yesus, namun mereka tetap percaya. Tambahkanlah iman mereka agar mereka tetap percaya akan Yesus Putra-Mu yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan semoga dengan beriman kepada Tuhan Yesus juga menyembuhkan semua orang sakit, bahkan orang-orang yang kena virus COVID-19, sehingga mereka boleh sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pelaksana sabda Allah yang terberkati, silakan subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share kepada sesama untuk membantu kami mewartakan kabar gembira kepada sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.